demikian cinta, Allah Subhanahu wa taala demikian sayang kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu vital yang kita rasakan, sehingga kita dapat hadir di haflah, di majlis yang mulia ini. Kita ngadain acara yaitu syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengadakan salah satu acara istighosah untuk mereview daripada amal-amal kita tahun yang kemarin yang kita lalui. Tinggal beberapa hari lagi 1 tahun genap kita melaksanakan segala apa-apa aktivitas sekiranya selama 1 tahun ini apa yang telah kita peroleh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadisnya di dalam bab istilah tadi saya katakan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lampau, 15 abad sekarang, baginda Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah akan bergeser berpindah kedua kaki hamba, kedua kaki seorang manusia yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat, hatta yusalu an arba'in, kecuali nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Ini kata baginda Rasul. Kita hidup di alam dunia ini, sekarang kita hidup di alam dunia yang Allah berikan, yang Allah kasih. Setahun kita diberikan Allah begitu nikmat. Kita bisa merasakan nikmatnya Allah berikan anugerah yang amat besar, sehingga kita dapat menghirup, merasakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya kita harus tahu diri, tentunya kita harus muhasabah, tentunya kita harus introspeksi diri kita. Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu murah kepada kita, Allah begitu memperhatikan kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala usia umur yang panjang. Hakikatnya tahun berganti, hakikatnya tahun berganti, tahun bertambah. Sebenarnya secara kasat mata, secara kita rasakan jatah umur kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang lupa dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita introspeksi, muhasabah di tahun-tahun pergantian tahun, yang mana sebenarnya pergantian tahun Masehi ini bukan tahun, adalah hari raya untuk menyambut tahun umat Islam. Bukan. Ini adalah hari raya umat non-Muslim. Cuma kita menandakan di sini adalah sebagai taharus bin ni'mah atas Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada nikmat-nikmat yang amat banyak. Tahun ini adalah tahun Masehi. Orang-orang yang mempunyai tahun ini adalah orang-orang di luar agama kita. Tahun Masehi adalah
kita ambil sejarah bahwa yang namanya tahun baru 1 Januari yang saya katakan di dalam khutbah saya kemarin bahwa 1 Januari itu diambil dari kata janum. Dulu Julius Caesar tahun 64 sebelum Masehi menetapkan 1 Januari adalah awal daripada penetapan tahun Masehi, awal dari perputaran tahun baru. Kata janun ini adalah seorang dewa. Dia adalah dewa pintu-pintu, dewa gerbang, dewa peralihan yang mana secara filosofi dia mempunyai 2 wajah. Ini menurut orang Romawi. Makanya umat Islam jangan sekali-kali kita berani merayakan, berani ikut-ikutan seperti yang mereka lakukan. Karena ini adalah suatu ibadah yang mana pada zaman Romawi ini adalah persembahan daripada dewa Janun itu sendiri. Dikatakan Janun diambil dari kata dewa Janun dan diambil ditetapkan menjadi Januari. Makanya umat Islam haram hukumnya melakukan hari raya pergantian tahun Masehi. Karena umat Islam mempunyai hari raya tersendiri dan punya ulang tahun sendiri dan punya perputaran pergantian tahun sendiri, yaitu tahun Hijriyah. Kadang-kadang kita salah kaprah. Kalau tahun baru Islam biasanya diikuti ustaz-ustaz doang yang pada melaksanakan, yang merayakan daripada tahun Hijriyah. Kemana umat Islam yang padahal umat Islam itu sendiri di hari rayanya tidak merayakan hari raya? Dan sekarang di hari raya pergantian tahun Masehi banyak umat Islam yang saya jumpai tadi berbondong-bondong datang satu ke lapangan. Padahal itu adalah ritual yang mana ritual itu menyembah dewa yang namanya Janum yang mempunyai 2 wajah. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Filosofinya katanya masa depan dan masa akan datang. Ini seolah-olah kita mengikuti tradisi mereka. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW tegaskan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini tegas. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai, yang mengikuti ajaran non-muslim, ajaran orang kafir, maka itu kaum termasuk golongannya. Begitu juga orang yang mau merayakan dengan acara poya-poya, dengan acara yang megah-megah, padahal itu adalah di hari pergantian tahun, itu penyembahan secara akidah, berarti kita telah bergeser akidah kita, bergeser nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menyambut tahun baru 1 Januari seolah-olah dinisbatkan kita menyembah dewa. Kemana iman kita? Hadirin jamaah tazkirah malam pergantian tahun baru Masehi yang berbahagia. Baginda Rasulullah SAW tegaskan, la tajulu qadam
yaumul qiyamah. Jadi dua kaki kita tidak akan bergeser. Kata baginda Rasul, tidak akan bergeser nanti di hari kiamat hatta yas'alu an arba'in. Ini muhasabah buat kita. Muhasabah yang bagaimana Ustaz? Muhasabah kata baginda Rasul yang pertama an umrihi bima abna. Kita semua diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita 1 tahun 2022 sampai kita tinggal beberapa jam lagi menghadapi tahun 2003. Apa umur kita? Apa yang dimanfaatkan umur kita? Bima abna, apa yang telah kita lakukan di umur yang Allah berikan di malam ini. Muhasabah buat kita, umur kita dikasih panjang, umur kita dikasih nikmat, semua nikmat Allah berikan. Sampai kita dapat berduduk enak, dapat bisa merokok, bisa main HP, bisa duduk-duduk bersimpuh, bisa minum air, bisa ngelap-ngelap lantai. Itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa umur kita tidak kita gunakan untuk semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diberi umur, makanya tahun baru itu jangan kita bersenang-senang, jangan kita berpoya-poya, jangan kita melakukan hal-hal tasyawuf, menyerupakan gaya dan perilaku kaum Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau kita menyerupai perilaku, gaya, budaya mereka, dengan trompet kita bunyikan, dengan bel kita konengkan, dengan hal-hal yang lain kita rayakan di tahun baru Masehi ini. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana artinya begini. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada sahabat nanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cara mengumpulkan umat untuk sholat berjamaah, sedangkan jamaah banyak? Bagaimana alamatu min alamatu ja'a min adni? Datangnya adzan bagaimana ya Rasulullah? Kalau tidak ada alamah, kalau tidak ada tanda-tanda, bagaimana caranya ya Rasulullah? Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara demokratis memberikan upload kepada jamaah. Siapa sekarang punya usulan jamaah? Siapa yang punya usulan, ya hai umatku? Siapa yang punya usulan, wahai kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat jamaah? Saya usul ya baginda Rasulullah. Bagaimana ya baginda Rasulullah? Kalau itu pakai tanda min alamat, bendera berdiri, bendera berdiri, bendera putih berdiri, dikibar-kibarkan, berarti itu tanda akan masuk sholat berjamaah, adzan telah tiba. Ada usulan dari para sahabat bahwa tanda untuk apa? Tanda untuk melakukan sholat, tanda masuk sholat, tanda waktu adzan dengan berkibar bendera. Itu menandakan ya Rasulullah, berarti sudah dihabarkan kepada kaum muslimin untuk sholat jamaah. Tapi baginda Rasulullah dengan secara bijak memberikan jawaban, tidak setuju, karena baginda Rasulullah. Lalu ada usulan dari sahabat yang lain, bagaimana ya Rasulullah kalau tanda untuk masuk daripada itu sholat berjamaah dengan meniup trompet? Apa jawab baginda Rasulullah? Hada min amril Yahud. Ini adalah yang namanya perilaku adat yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan meniupkan trompet. Ditolak oleh baginda Rasulullah karena tasyabbuh daripada melakukan trompet itu dilakukan oleh umat Yahudi. Bagaimana usulan yang terakhir? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau
menolaknya. Li'annahu min amril nasara, itu adalah pekerjaan perintah daripada orang-orang Nasrani. Kalau mau ibadah pasti membunyikan lonceng. Itu kita tidak boleh mengikuti perilaku orang selain agama kita. Makanya ditolak semua oleh baginda Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca Allahu Akbar. Itu sudah menyatukan, itu sudah ada tanda bagai masuk daripada sholat, masuk melaksanakan sholat jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti azan itu. Masuklah itu daripada sholat jamaah dan mempersatukan umat. Ini yang kita jadi harus pelajari. Kita jangan ikut-ikutan budaya-budaya mereka, melakukan hal-hal yang memang nanti menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang kita punyai dihambur-hamburkan. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apanya? Wa an jasadihi bima abla. Kamu aku beri jasad, kamu aku beri tubuh, bima abla. Apa yang pernah kamu gunakan? Pernahkah kamu sholat tiap waktu? Pernahkah kamu sholat tiap untuk panggilan sholat? Masjid begini megah, tapi sholat duhur, sholat asar kagak ada. Masjid begini megah, tapi sholat maghrib dan isya kagak ada. Masjid begini megah, tapi sholat subuh yang ada cuma beberapa orang. Ini tanda-tanda. Ini merupakan alamat. Gampang saja umat Islam. Di mana umat Islam itu dilihat dari ibadahnya bagus, dilihat dari ini yang bagus, kontennya bagus, lihat dari ini yang bagus, dilihat aja sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya penuh ini masjid, mantaplah iman dan ketakwaan orang-orang Masjid Al-Muqim Yahud. Kita jadi tolak ukur, diberikan jasad oleh Allah, bisa minum, bisa ngelamun, bisa membayangkan, bisa bari ngantuk, bisa dari kaki-kaki dilonjorkan. Itu tubuh yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakannya? Biasanya orang lebih ingat sama HP daripada suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana HP gua? Ini Pak, udah pergeseran nilai-nilai bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh yang sehat. Pernahkah kita bangun jam 2 malam, jam 3 malam bangun? Enggak mau. Aduh, masih ngantuk Ustaz, mati ini. Ada juga bangun kencing doang. Ini tubuh kita diberikan Allah sehat, bisa bergaruk, bisa garuk-garuk, bisa tubuh kita, bisa kita melihat-lihat. Apakah pernah tubuh kita? Apakah pernah tubuh kita jaminkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal tubuh kita ini punya Allah. Kenapa kita nggak jaminkan tubuh kita ini kepada Allah? Kenapa? Ya banyak sekali orang enak berjalan, bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, maju salah satu tempat, lupa masjidnya kosong. Padahal ini nikmat Allah berikan kita di tahun ini. Penuhnya harus penuh ini masjid bulan. Mari kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, yang katanya berita BMKG, yang katanya berita bis bahwa Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sama apa? Akan dilanda apa? Tahun 2023 akan dilanda angin apa? Makanya kita dekatkan kepada Allah, munasabah kepada Allah. Di tahun baru ini dekat dengan Allah. Kita tidak tahu 2023 apa yang kita akan lakukan kalau kita tidak dekat dengan Allah. Apa yang kita laporkan, tubuh kita laporkan kalau kita dekat dengan Allah. Laporan sama Allah, jangan laporan sama manusia. Laporan jangan laporan sama Ustaz Yani, kita jangan. Ustaz saya gak punya duit, halal. Pas
bensinnya belum Pak. Kenapa? Jangan laporan ke Bapak RW. Bapak RW pusing mikirin RT-nya kada datang. Ya, satu pun gak ada yang datang ke RT ini. Mikirin RT 2. Dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disia-siakan. Ustaz, saya ada urusan. Ya enggak apa-apa ada urusan. Tubuh kita dikasih enak, badan kita dikasih sehat. Pernahkah kita menjaminkan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan jaminannya jaminan surat tanah. Surat apa lagi? Surat BPKB. Jaminan tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah pernahkah kita sekolahkan tubuh kita kepada Allah? Jangan BPKB kita sekolahin, tubuh kita juga sekolahin, Pak. Bagaimana ya Ustaz? Tubuh di sekolahin, yaitu laksanakan sholat. Yang tadinya sholat bertang-bertang, mudah-mudahan sholatnya enggak tapi bolong. Amin. Yang sholat jamaahnya enggak penuh, mudah-mudahan tahu besoknya penuh. Amin. Harus. Yang sholatnya ogah-ogahan, mudah-mudahan diberi segera sholatnya. Amin. Kita diberi tubuh oleh Allah. Pernahkah kita menjaminkan tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Asik dengan HP, apalagi wifi sekarang. Waduh, hati-hati Pak. Kita ini udah dijajah. Iya. Anak saya aja bangun dengan nyariin HP. Ayah ibunya udah lupa. Kalau dulu zaman kita pasti manggil mana ayah, mana bunda ya. Kalau jalan enggak. Mana HP? Mana HP? Bibi mana HP? Ya Allah, nah ini Pak udah pergeseran kita. Hah? Minium. Bini pun lupa. Lah soang di dalam HP-nya ada aplikasi. Janda montok. Ya Allah ya baik. Itu. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi ma amila fihi. Kita punya ilmu, belajar di sini ilmu, ada ustaz, bapak ustaz tua. Ilmu belajar, tapi pernahkah kita amalkan ilmu yang kita terima daripada guru-guru kita? Pernahkah kita amalkan secara konsisten? Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang diberikan guru-guru kita, sedikit demi sedikit pelajari buat kita, sedikit kita terima, kita amalkan apa yang mereka berikan kepada kita, apa yang mereka sumbangkan ilmunya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang orang terbalik. Mana ilmunya? Sekarang orang udah gak percaya sama Ustaz, udah gak percaya sama Ustaz Saktiani, gak percaya sama Ustaz Fuad, gak percaya sama Ustaz Idris Marzuki, gak percaya sama saya. Apa yang ditanyakan? Apa kalau nanya sesuatu pasti larinya ke Google, Mbah YouTube. Astagfirullahaladzim. Padahal yang namanya Mbah Google, Mbah YouTube cuma segitu-gitu cepat. Ya, nanya sesuatu pasti Mbah Google, jangan Ustaz. Ustaznya udah agak relevan, memberikan jawaban tidak tepat. Pasti larinya ke Mbah Google. Maka lagunya juga kayak gitu dah. Selalu menentang guru, selalu menentang apa? Apa-apa yang diucapkan guru. Itu Pak. Banyak Pak nanya sesuatu yang sekiranya di luar nalar. Nanya sesuatu yang sekiranya melalui otak pikirannya. Nanya sesuatu yang di luar skenario yang memang udah aturan agama yang baku. Ma'asyiral muslimin, jamaah tazkirah min sanatil jadidah. Maka dari itu di hari terakhir tinggal beberapa menit kita akan memasuki tahun 2003. Tolong rubah mindset kita di tahun 2023 ini. Sekiranya kita melakukan hal-hal yang sekiranya itu mendapat murka Allah Subhanahu
Ya, segala sesuatu diakalin saja. Segala sesuatu main akal saja udah. Tidak main sesuatu yang referensinya ke Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Udah kagak percaya dengan guru, udah percaya. Ini zaman udah modern, apakah zaman ini benar dengan kiamat? Orang sudah tidak percaya lagi. Ilmu yang mereka timba, ilmu yang mereka miliki, lihat saja banyak yang menyimpang dari aturan-aturan agama. Banyak sekali aliran-aliran yang ada. Makanya hebat di Indonesia ini. Di Indonesia ini apa yang kagak ada? Ya, ngaku Allah banyak. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat. Masya Allah. Belum aja nih yang ngaku malaikat Israel belum. Kalau ada yang ngaku malaikat Israel takut ya. Ya, ini Pak, ini dari pergeseran budaya, ini dari pergeseran nilai-nilai norma-norma manusia, sudah tidak menghargai lagi dirinya sendiri. Yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Wa an malihi min aina tasabahu. Dari harta yang kamu cari, bima anfaqahu, kemana kau nafkahkan dan kau infakkan, kau gelosokkan. Nih sekarang nih mulai, nih tanda. Kita punya harta, didapatnya dari mana? Kira-kira didistribusikan, dikocorkannya kemana? Seperti tahun ini tahun baru kita bekerja habis-habisan, babak belur di PT, kerja jadi buruh, kerja jadi karyawan. Habis malam ini beliin kembang api. Itu kira-kira kemana saluran harta kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana itu harta? Kemana ini kita distribusikan? Kemana yang kita salurkan? Ingat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia, bahwa seorang hamba ada 3 harta. Golongan harta yang diperoleh oleh seorang hamba, seorang manusia, dan kemana akan disalurkan. Yang pertama, harta haram, dibelanjakan haram. Udah jelas. Pantas kalau orang Yahudi, pantas kalau orang Nasrani, pantas hartanya diambil dari barang yang tidak diridai Allah. Pasti dia ambil-ambilkan untuk acara-acara seperti kembang api, beli kembang api puluhan miliar, ratusan miliar. Lihat nanti malam di TV live bagaimana kembang api bermacam-macam. Itu berapa harganya? Wajar mereka mah karena ngambil nafkahnya, mencari nafkahnya dari barang yang tidak diridai Allah, disalurkan, didistribusikan ke jalan-jalan yang tidak diridai Allah. Mana? Yaitu hambur-hamburkan hartanya dengan pesta kembang api. Ditembak-tembakanlah ke langit. Langit marah. Betul. Malaikat marah karena malaikat ditembak-tembakan dengan api kembang api yang miliaran. Marah malaikat. Kurang aja. Kalau kata bahasa Batak, kau main-main sama saya. Betul. Iya. Kambang api ratusan miliar, puluhan miliar dibeli di acara pesta, koyak, manggil anu, konser sehari apa? 1 hari 1 malam sampai malam pergantian tahun. Apakah itu bukan pemborosan? Bagaimana kita kalau alokasikan ke anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim dan panti-panti jompo? Itu bahasanya. Harta yang haram dibelanjakan yang haram. Ini 3 golongan. Kedua, harta yang haram tapi dibelanjakannya ke tempatnya halal. Contoh, orang menang togel
Maaf nih, kira-kira kalau menang togel nih, saya tanya nih Masjid Al-Mungkin nih, Pak DKM, Pak Dalmo, andai orang menang togel, 4 angka tembus, 50.000, dapatnya 50 miliar, nyumbang 1 miliar ke Masjid Al-Mungkin, kira-kira terima nggak? Kasih Ustaz Idris deh. Terima nggak? Terima nggak? Pada Limun, terima nggak? Buruan. Ini harta yang haram tapi dibelanjakan kepada yang halal. Kira-kira terima nggak Pak Ustaz? Banyak Ustaz. Ya, ini harta yang haram dibelanjakan. Contohnya, saya dulu di tempat di salah satu tempat di Hafid daripada 2 Malvinas, yaitu tempat prostitusi, Jablay, dua-duanya. Saya dapat sumbangan dari mandor Jablay buat musola. Aduh, bagaimana bisa? Aduh. Ya, itu haram hukumnya Pak. Di mana sesuatu yang haram pasti dihukum ini haram kalau memang itu dibelanjakan kepada belanja yang apa? Yang baik. Haram Pak. Ada juga belanja duit yang halal tapi dibelanjakan kepada yang kurang baik atau enggak halal. Contohnya umat Islam. Dengar, contohnya umat Islam, dia berbondong-bondong pulang dari pendidikan. Di semua di pintu-pintu bunderan yang namanya drama puri itu banyak. Orang mana tuh? Apa agamanya Islam? Beli kembang api puluhan ribu, beli acara trompet puluhan ribu, beli apa lagi? Bunyian-bunyian puluhan ribu. Belum makannya, belum ada kesini kesananya. Kira-kira itu dia karyawan yang setiap hari bekerja keras keringat dari hasil halal dibelanjakan kepada dari hasil halal dibelanjakan ke hal-hal yang tidak berguna. Kira-kira bagaimana? Setan. Kagak ada Pak. Kagak ada manfaatnya Pak. Makanya hukumnya haram umat Islam melaksanakan tasyabuh kepada perilaku orang-orang non-muslim. Ini saya bersyukur. Ini calon-calon muka-mukanya surga. Amin. Jangan lupa orang yang mau datang ke masjid jarang, orang yang mau datang ke mushola merayakan ini. Muhasabah, istighosah, dzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, sebut nama Allah, sampai-sampai rawi juga diborong. Iya, saking ada pahalanya gede Pak. Rawi aja diborong sama Pak Ustadz Yani. Di sana pahalanya gede Pak. Tahu Pak Yani? Wah, jangan orang lain gua. Lah ya, ini Pak, bener luar biasa. Baca rawi berjanji, baca istighosah, membaca doa, dzikir kepada Allah. Kira-kira kita ketuk yang namanya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah Allah. Insya Allah kita akan diturunkan nikmat rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2023 kita akan memasuki daripada tahun-tahun yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala sendiri ridho kepada kita. Bagaimana kita nggak ridho? Allah nggak ridho. Dari awalnya tahun 2023 aja kita melaksanakan sesuatu yang Allah murka, yang Allah benci, yang Allah tidak ridho. Mana contohnya? Yaitu melakukan bareng-bareng laki perempuan bercampur di dalamnya aurat. Masya Allah, minum-minuman ada, sabu, putau, brandy, apa lagi? Topi miring, topi necrek, ya, vodka, AO, ya, Apa? air putih, apa lagi? Arput. Hah, ini murka Allah Pak, lihat saja. Mereka kumpul di salah satu tempat, pasti ada akan menggelar minuman dan pasti menggelar indohai ya. Lihat anak muda, makanya anak muda sana salut. Ente baru minum kopi, anak muda salut nanti mau ke masjid. Salut anak.
Kagak ada Pak, udah pasti buga, apalagi udah punya motor, udah kayak motor bapaknya dibawa, motor saya aja dibawa. Enggak, maksud gue bawa Istiqosa. Lain jawabannya nih. Pas saya main Abi, saya main Istiqosa di sono. Di mana? Di kampung ono, ya udah. Dia mimpin apa? Agro. Acara begini juga. Insya Allah. Maka antum lakukan. Ibadah antum lakukan. Ini anak muda, ini harapan yang pengganti Ustaz Yani, pengganti Ustaz Marjuki ini kan pemuda ini Pak. Iya Pak. Iya pengganti Pak. Anak muda. Ya, iya Pak. Udah nggak bakalan goyang Pak ke masjid. Udah bawaannya kayak ogah. Kayaknya masjid gimana tuh? Ini Pak yang menjadi kita tolak ukur. Harta yang Allah berikan, harta yang Allah benar-benar jadikan kita orang-orang yang menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi kita membelanjakan dan mendistribusikannya di luar skenario Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua larangan-larangan. Allah tidak melakukan perintah Allah. Ini sayang Pak. Ya, mereka menganggap begitu. Tahun baru adalah tahun kegembiraan, tahun baru adalah tahun poya-poya, tahun baru adalah tahun memang kita melepas lelah. Tahun baru adalah memang kita perlu melakukan hal-hal yang lebih baru lagi supaya rileks, supaya apa? Fresh nanti kita bekerja. Salah Pak. Yang namanya tahun baru itu baik tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, pindah hijrah, bukannya hal dari satu titik kita poya-poya, dari satu titik kita apa? Bermegah-megah, kagak Pak. Alhamdulillah takasur, kata Allah begitu. Belanjakan harta yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita ke hal-hal yang apa? Kepada hal-hal yang sosial. Makanya di tahun saat tahun baru kita, tahun Islam, tolong diadakan bakti sosial. Seperti mana? Santunan anak yatim, sunatan anak yatim gratis, itu harusnya. Jangan kita melakukan, kita hambur-hamburkan harta yang Allah berikan. Diberikan trompet, diberikan minum-minuman, diberikan apa? Petasan, diberikan apa lagi? Kembang api. Itu menghambur-hamburkan harta. Walaupun secimil, itu harus tanggung jawabnya. Miskola dzarratin khairan yarah, miskola dzarratin syarran yarah. Hati-hati Pak. Sekecil apapun anak kita minta beli trompet, sudah 1000, hati-hati. Trompet adalah tasabuh dan perbuatan perilaku orang-orang non muslim. Makanya kalau kita mau, jangan kita kasih anak kita, jangan kita kasih beli trompet, jangan kita kasih beli hal-hal yang sekiranya menyambut tahun baru. Sama tahun baru Islam juga, tahu usah pakai trompet, udah acara begini. Muhasabah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun yang kita telah tinggalkan, mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak alpa, mungkin kita banyak noda, mungkin kita banyak hal-hal yang belum sampai Allah Subhanahu wa taala nilai-nilainya di mata Allah bagus apakah tidak. Kira-kira sudah seperti kemarin anak sekolah mendapat apa? Dapat semester pertama, dapat rapor, sekira-kiranya nilainya bagaimana? Itu contohnya. Itu merupakan simbolisasi kita juga begitu Pak. Sebenarnya kita di sekolah, madrasah kita di dunia, kampung kita di dunia, yang namanya kampung abadi huldi, itu nanti kampung akhirat Pak. Kita masih sementara sini kontrak. Bapak kontrak sini bayar Pak? Bayar. Kita bayar nih rumah 15 tahun. Bayar nggak? Hama Allah kita
kasih tubuh sehat semua, bayar sama Allah. Punya mata kita diberi Allah, semuanya punya Allah. Ustaz, punya saya dokter. Siapa yang bilang punya saya? Ini kan itu ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz Yani yang ngurusin, dibungkus sama Ustaz Yani. Betul. Apa kita milik kita? Bukan, Pak. Bukan milik kita. Makanya di hari ini, mari sama-sama kita muhasabah. Di hari ini, di terakhir tinggal setengah jam lagi, mari kita koreksi diri kita, introspeksi kalau kata Pak Ustadz tadi di DKI. Introspeksi diri kita, sudah sejauh mana langkah-langkah kita. Besok nih masjid saya tanyain nanti nama Ustadz Ucup, kira-kira sholat subuhnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kalau berkurang, buat apa bertambah? Ada yang ini juga. Iya Pak, kalau masih berkurang, masih itu aja continue, masih itu juga orangnya, berarti nggak ada kemajuan. Tolong isi masjid-masjid. Kiamat dekat Pak. Saya mau tahu kiamat. Ya dekat Pak kiamat. Karena kiamat berarti hitung hari. Hari apa? Hari kiamat itu tinggal hitung hari Pak. Sekarang hari apa? Besok hari Minggu. 6 hari lagi berarti. Besok kayak lama kayak kiamat 6 hari lagi. Nah, iya Pak. Kata baginda Rasul kiamat itu jatuhnya hari Jumat, berarti besok Pak. Benar kan saya bilang? Nggak pakai tahun memang. Kiamat itu hari Jumat. Jatuhnya kiamat hari Jumat besok berarti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 5 hari lagi kiamat Pak. Benar? Benar hari Jumat. Ada kiamat kan ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang mungkin kiamat sugro. Ya kata BMKG, Jakarta akan berubah. Berarti kita termasuk kan? Kita Jakarta ya, Betawi. Betawi kita Pak. Bukan. Ojek bukan Betawi. Tinggal di Betawi. Bisa bantu di Betawi. Ya, tolong. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun 2022 yang telah kita tinggalkan, anggap saja sudah lewat, tapi jangan dilewatkan. Kita ingat-ingat sudah berapa banyak amal yang kita kerjakan. Amin. Sudah berapa banyak ibadah-ibadah dan amal-amal kita yang sekiranya banyak angka merahnya, angka birunya. Kita lihat introspeksi diri kita. Sudah banyak mana antara amal baik dengan amal buruk kita. Kita mau menghadapi tahun 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, memberikan umur panjang kepada kita. Mudah-mudahan beri nikmat yang luar biasa. Kita diberikan segala kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu kata, mari kita sodong di tahun baru ini, tahun baru Masehi, sebagai tahun perubahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang namanya jamaah Masjid Al-Muqin Pesona 2, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam ibadah, diberikan kelancaran dalam usahanya, ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-citanya Allah kabulkan. Mudah-mudahan segala apa yang diinginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita dijadikan anak yang soleh, solehah. Kawin kita, ibadah nikah kita, perkawinan kita mudah-mudahan menjadi perkawinan sakinah mawadah warahmah. Seperti tadi saya katakan, naik kereta turun di Tegal, beri roti di belah dua. Kalau cinta jangan ditinggal, hidup mati kita nanti sama istri kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, mau mana? katanya nggak boleh punya bini dua, punya bini satu aja. Jangan banyak-banyak punya bini. Ya, saya sudah saya katakan, jangan banyak-banyak punya bini. Cukup satu di Al-Muqin, satu di Kerawang, satu di Purwakarta, satu di Jawa Timur. Amin.